Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haira Amalia Fahrudin, SEMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah Universitas Sumatera Utara. Dan tidak lupa teman-teman sekalian, yaitu teman seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara dan program Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai manajemen kas dan anggaran kas daerah. Sebelum melanjutkan ke materi, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri, Ivan Krisna Aji, dengan NPM 1810631030 dari Universitas Singapura Karawang. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Savana Julita. Asal universitas saya yaitu di Universitas Singapura Karawang. Jurusan saya S1 Akuntansi. Di sini saya dan Ivan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen kas dan anggaran kas daerah. Untuk materinya yaitu ada pengertian manajemen kas dan anggaran kas, siklus manajemen kas daerah, anggaran kas daerah, jurnal terkait, berita terkait. Untuk yang pertama, pengertian manajemen kas dan anggaran kas. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit pembendaharaan mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pengelolaan kas layaknya dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi pembendaharaan yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-undangan terbaru dikenal dengan nama Bendahara Umum Daerah atau BUD. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan digunakan sehingga tampak lebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Siklus manajemen kas daerah. Yang pertama, pengumpulan pendapatan, yang kedua pengeluaran belanja, yang ketiga penerimaan pembiayaan, yang keempat ada pengeluaran pembiayaan. Untuk pengumpulan pendapatan, salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan pendapatan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yaitu dari pendapatan asli daerah, dana pengerimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada prinsipnya pendapatan harus diperoleh segera mungkin dan setelah diperoleh segera disetor ke rekening kas umum daerah. Di dalam pengumpulan pendapatan, hal yang perlu diperhatikan adalah sistem koleksi pendapatan, sistem rekening tunggal, kerjasama bank, waspada terhadap cek. Pengeluaran belanja untuk keperluan manajemen kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran. Pengeluaran tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skedul pengeluaran belanja ini adalah mengetahui kapan belanja dilakukan, berapa jumlah yang harus dikeluarkan, lama proses pencairan anggaran. Untuk penerimaan pembiayaan, yang pertama penggunaan silpa tahun lalu, kedua penggunaan dana cadangan, yang ketiga penggandaan pinjaman, yang keempat penjualan aset. Pengeluaran pembiayaan,
Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Yang kedua, investasi Pemda. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Yang keempat, pelunasan utang. Untuk anggaran kas daerah, anggaran kas pada dasarnya meliputi dua bagian. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan memuat perkiraan realisasi pendapatan yang diharapkan diterima untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Sedangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk 1 bulan dan triwulan selama 1 bulan anggaran. Untuk ruang lingkup anggaran kas ada 2, anggaran kas satuan kerja perangkat daerah, anggaran kas pemerintah daerah. Untuk anggaran kas satuan kerja perangkat daerah, yang pertama, Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD berkewajiban menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA SKPD. Pembebasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA SKPD. Untuk anggaran kas pemerintah daerah, berdasarkan anggaran kas dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, PPKD selaku BUD selanjutnya menyusun anggaran kas pemerintah daerah yang selanjutnya disahkan oleh kepala daerah. Pada level pemerintah daerah yaitu bendahara umum daerah, kebutuhan untuk membuat anggaran kas pemerintah daerah merupakan suatu keharusan. Baik, terima kasih kepada Kak Safanah Julita yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya anggaran kas. Apa sih pentingnya anggaran kas? Pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi antara pengeluaran dengan penerimaan. Bendaharawan umum daerah perlu mengatur agar keuangan pemerintah daerah tidak mengalami overliquid, illiquid atau defisit yang membebani sehingga mengganggu pelaksanaan program dan anggaran. Penyusunan anggaran kas sangat penting bagi pemerintah daerah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, mengharmonisasikan keadaan kas daerah dengan DPA, SKPD, SPD, SPP, dan SPM yang akan diajukan. Yang kedua, mengatur likuiditas keuangan Pemda untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Lalu yang ketiga, membantu perencanaan dan pengendalian kas daerah. Lalu yang keempat, menjamin adanya kelancaran pelaksanaan anggaran khususnya dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah karena pemasukan pendapatan daerah dalam pelaksanaan anggaran tidak terjadi pada saat awal tahun anggaran yang bersangkutan dan pendapatan tersebut tidak sama besarnya tiap bulan triwulan sehingga perlu sarana pengatur yaitu anggaran kas. Itu adalah penjelasan mengenai pentingnya anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen anggaran kas. Terdapat 4 elemen utama anggaran kas yang perlu diperoleh informasinya, yaitu yang pertama saldo awal kas, yang kedua perkiraan penerimaan kas, yang ketiga perkiraan pengeluaran kas, dan yang keempat perkiraan saldo akhir kas setiap bulan dan triwulan. Yang pertama saldo awal kas. Informasi saldo awal kas tahun anggaran bersangkutan berasal dari saldo kas tahun anggaran sebelumnya yang dipegang oleh bendahara umum daerah sebagaimana dilaporkan dalam laporan arus kas. Saldo awal kas ini tidak identik dengan silpa tahun anggaran sebelumnya sebab silpa tahun anggaran sebelumnya merupakan komponen penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran bersangkutan. Untuk penyusunan anggaran kas SKPD, saldo awal kas merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran. Lalu yang kedua, anggaran kas penerimaan. Anggaran kas pendapatan memuat
perkiraan arus kas untuk dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang diharapkan diperoleh untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Lalu yang ketiga, anggaran kas pengeluaran. Anggaran kas pengeluaran memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir, saldo akhir kas. Saldo akhir kas merupakan perkiraan jumlah saldo kas yang ada untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 tahun anggaran. Saldo akhir kas dihitung dengan cara menambahkan saldo awal kas dengan jumlah penerimaan, kemudian dikurangi dengan perkiraan pengeluaran yang akan dilakukan. Saldo akhir kas bulan bersangkutan merupakan saldo awal kas bulan berikutnya. Itu adalah penjelasan mengenai elemen anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat anggaran kas. Terdapat 4 langkah dasar dalam membuat anggaran kas, yaitu yang pertama, mengenali pola belanja atau pengeluaran. Pengenalan pola belanja atau pengeluaran tersebut tidak cukup hanya mengetahui jumlah kas yang harus dikeluarkan, tetapi juga memperhitungkan kapan kas tersebut akan dibelanjakan atau dikeluarkan. Untuk memperkirakan jumlah belanja setiap bulannya, pemerintah daerah bisa menggunakan data historis dan pengalaman-pengalaman yang terjadi selama periode-periode sebelumnya. Dalam hal ini, perlu dikenali pola belanja atau pengeluaran untuk masing-masing jenis belanja. Misalnya, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, belanja panutan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dari masing-masing jenis belanja atau pengeluaran tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 pola umum, yaitu pengeluaran yang sifatnya relatif atau tetap rutin setiap bulannya, misalnya seperti belanja pegawai yang berupa gaji dan tunjangan. Yang kedua, pengeluaran yang sifatnya fluktuatif atau tidak tetap, misalnya belanja pegawai yang berupa upah dan honorarium, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Lalu langkah yang kedua, mengenali pola pendapatan atau penerimaan yang diharapkan diperoleh pemerintah daerah, sama halnya dengan belanja atau pengeluaran. Dalam mengenali pola pendapatan atau penerimaan, tidak hanya mempertimbangkan jumlah kas yang akan diterima, tetapi juga harus memperkirakan kapan kas tersebut diterima. Dalam hal ini, perlu dikenali pola penerimaan masing-masing jenis penerimaan, yaitu meliputi yang pertama penerimaan PAD, yang kedua penerimaan dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah setelah pola belanja atau pengeluaran dan pola pendapatan atau penerimaan diketahui, selanjutnya adalah membuat skedul yang mengindikasikan perkiraan total penerimaan serta pengeluaran per bulan selama 1 tahun anggaran. Lalu langkah yang terakhir adalah membuat perkiraan anggaran setelah skedul penerimaan dan pengeluaran tersebut disusun. Itu adalah cara membuat anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran kas Pemda, yaitu yang pertama sumber penerimaan, yang kedua musim, yang ketiga keterkaitan dengan kegiatan atau anggaran tahun lalu, dan yang keempat urgensi kegiatan di luar keadaan luar biasa atau darurat. Yang pertama, sumber penerimaan.
Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembayaran atau silpa tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang atau pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan. Lalu yang kedua, musim. Penentuan jadwal kegiatan ada kalanya tergantung pada musim, seperti untuk kesehatan atau pancaroba, pendidikan atau ujian nasional, pekerjaan umum, kemarau atau hujan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, keterkaitan dengan kegiatan atau anggaran tahun lalu. Pengeluaran kas ini terkait dengan belanja yang bersifat mengikat, yaitu kegiatan yang telah dikontrakkan dengan pihak ketiga namun belum dibayar klaim mereka atas beban APBD. Lalu yang keempat, urgensi kegiatan di luar keadaan luar biasa atau darurat. Ada kalanya pelaksanaan suatu kegiatan didahulukan atau diprioritaskan karena kepala daerah yang baru dituntut merealisasikan janji kampanyenya. Itu adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan anggaran kas dengan dokumen penatausahaan. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan SE 900, keterkaitan antara anggaran kas dengan penatausahaan baik di PPKD maupun di SKPD tidak terlihat jelas. Hal ini dapat dilihat dari misalnya yang pertama dalam SPD, yakni dokumen yang menghubungkan antara rencana kegiatan dengan alokasi yang bisa dicairkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak disebutkan adanya anggaran kas kecuali plafon atau pagu menurut DPA SKPD. Lalu yang kedua, dalam pembuatan SPP oleh bendahara pengeluaran, format yang ada juga tidak menunjukkan adanya dokumen anggaran kas yang perlu diacu atau diikuti. Lalu yang ketiga, selaku pengguna anggaran atau PA dan pengguna barang atau PB, kepala SKPD memang seolah-olah tidak memiliki hubungan langsung dengan anggaran kas. Hal ini dapat dilihat dari format SPM yang ditandatanganinya yang sama sekali tidak membuat informasi tentang ketersediaan dana sesuai anggaran kas SKPD. Jika melihat tupoksi jabatannya, dalam SKPD memang bukanlah pengguna kas karena pengguna kas adalah bendahara pengeluaran. Itu adalah penjelasan mengenai keterkaitan anggaran kas dengan dokumen penatausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penyusunan anggaran kas. Permasalahan yang biasanya dihadapi oleh SKPD dalam penyusunan anggaran kas SKPD adalah yang pertama, tidak adanya skedul, rencana pelaksanaan program atau kegiatan yang sistematis dan logis, ketiadaan urutan logis dalam pelaksanaan pekerjaan menyebabkan terjadinya penumpukan pelaksanaan dalam bulan-bulan tertentu, sehingga pencairan dana juga menumpuk di situ. Hal ini menyebabkan BUD mengalami kesulitan untuk menyediakan dananya. Lalu yang kedua, ketiadaan standar belanja, program dan kegiatan, standar harga barang dan jasa atau SHBJ, dan analisis standar belanja atau ASB, kalaupun ada, kadang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena yang pertama, standar tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, terlalu sulit untuk dipahami dan diaplikasikan. Dan yang ketiga, tidak mau menggunakan standar karena adanya keinginan tertentu untuk dimasukkan dalam anggaran. Itu adalah permasalahan dalam penyusunan anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal terkait atau skripsi terkait.
Yang pertama yaitu dari SD tahun 2010 dengan judul Tinjauan atas Penyusunan Anggaran dan Realisasi Kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa penyusunan anggaran kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adapun tahap-tahap dalam penyusunan anggaran dilakukan 1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. Pelaksanaan anggaran berlangsung selama 1 tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kas dilakukan setelah laporan realisasi selesai dibuat. Realisasi anggaran kas Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara umum dituangkan dalam bentuk laporan realisasi atau perhitungan anggaran yang dibuat oleh bagian akuntansi dan pelaporan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Setda yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan, tetapi pada saat realisasinya serta ketiadaan standar belanja, program dan kegiatan, standar harga barang dan jasa, dan analisis standar belanja yang lebih terperinci pada tiap SKPD. Itu adalah hasil penelitian dari SD dengan judul Tinjauan atas Penyusunan Anggaran dan Realisasi Kas pada Sekretariat Daerah atau Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua mengenai skripsi terkait dari Yesi Desrinda, yaitu dengan judul Evaluasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kas pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman. Di dalam skripsi ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jadwal pelaksanaan kegiatan, menganalisis keakuratan penyusunan anggaran kas, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan anggaran kas. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara time schedule kegiatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas dengan realisasi penarikan dana per triwulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dari data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap 7 orang informan di Sekretariat Daerah Kota Pariaman, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan laporan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kota Pariaman tidak menyusun kerangka acuan kerja atau KAK yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan. Di dalamnya juga memuat time schedule. Dengan tidak adanya time schedule, evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan. Penyusunan anggaran kas pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman belum disusun dengan akurat. Semua bagian di Sekretariatan Daerah Kota Pariaman memiliki tingkat akurasi yang jauh berada di atas angka 5%. Dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan anggaran kas terdapat beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan anggaran kas, kurang efektifnya perencanaan dan evaluasi, keterlambatan penyusunan SPJ, dan panjangnya prosedur pencairan dana di Sekretariat Daerah Kota Pariaman. Itu adalah skripsi yang kedua, skripsi terkait yang kedua mengenai evaluasi jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas. Lalu yang ketiga yaitu jurnal yang terkait dengan manajemen anggaran kas daerah yang berjudul Manajemen Anggaran Kas Daerah dengan penulis Andri Syamsaputra dan Dadang Mansur. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 7 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah sudah dijalankan dengan sangat baik. Pelaksanaan peraturan bupati sebagai sebuah kebijakan sebagaimana yang dikemukakan Edward III pada tahun 2003 sudah didukung oleh beberapa faktor, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk implementasi peraturan bupati diperoleh total skor tanggapan responden adalah 1753. Jika nilai tertinggi dari 26 pernyataan adalah 2080, maka presentasi skor tanggapan responden adalah 84,28%. Berdasarkan kategorisasi variabel implementasi kebijakan, nilai 1753 dengan persentase 84,28 berada pada interval 1.752,20, yaitu 80 atau 81% sampai 100%, termasuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi di mana komunikasi yang dibangun dalam rangka pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan dengan optimal, didukung oleh sumber daya yang memadai, adanya disposisi yang jelas, dan dukungan pembuatan kebijakan serta struktur birokrasi yang mendukung. Itu adalah penjelasan mengenai jurnal terkait yang berjudul Manajemen Anggaran Kas Daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berita yang terkait dengan manajemen kas dan anggaran kas daerah. Yang pertama, berita yang terkait dengan manajemen kas daerah dari kumparan.com yang berjudul Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah, Apakah Cukup dengan Aturan dan Sanksi. Di dalam berita tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dilakukan suatu sistem pengelolaan kas negara atau daerah yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Pengelolaan kas yang baik tidak hanya menyangkut dengan pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan, tetapi juga menutup peluang penyelewengan kas daerah yang sering terjadi di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Jadi di sini mempertanyakan bahwa untuk mencegah penyelewengan tersebut apakah cukup dengan aturan dan sanksi saja, mengingat masih banyak penyelewengan mengenai manajemen kas daerah atau anggaran kas daerah. Lalu yang kedua, berita yang terkait yaitu dari kompas.com. Di sini beritanya berjudul Dana kas daerah sebesar 35 juta lenyap, Pemka Katingan lapor polisi. Dana kas daerah pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sebesar 35 miliar lenyap pada salah satu bank di Jakarta. Lenyapnya dana kas daerah Kabupaten Katingan sebesar 35 miliar sejak 3 tahun lalu. Itu terungkap setelah Bupati pengganti Ahmad Yang Tengli Sakarias melakukan inventaris seluruh riset pemerintah Kabupaten Katingan. Wah, kemana ya ini dananya sebesar 35 miliar bisa lenyap gitu, walaupun di bank. Mungkin itu berita-berita yang terkait. Jika ingin membaca beritanya bisa kunjungi situs kumparan.com mengenai manajemen kas daerah, dan bisa juga diakses di kompas.com. Mungkin itu saja berita-berita terkait manajemen kas daerah dan anggaran kas daerah.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan referensi dalam pembuatan materi. Yang pertama dari buku Mahmudin tahun 2009 yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah. Lalu dari buku Nafarin dan Muhammad tahun 2013 yang berjudul Penganggaran Perusahaan edisi ketiga. Lalu dari tugas akhir dari SD tahun 2010 yang berjudul Tinjauan atas penyusunan anggaran dan realisasi kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu yang keempat dari tesis Universitas Andalas dari Yesi tahun 2017 yang berjudul Evaluasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kas pada Sekretariat pada Daerah Kota Pariaman. Lalu dari jurnal, yaitu jurnal yang ditulis dengan Andri dan kawan-kawan tahun 2013 yang berjudul Manajemen Anggaran Kas Daerah, yaitu Jurnal Kebijakan Publik volume 4 nomor 2 Riau. Dan untuk berita terkait kami mengambil dari kumparan.com dan dari kompas.com. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi para pemutar video ini. Bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Semoga semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di komen.